Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Umi Kalsum Lubis SPD. Saya guru dari SMA Negeri 1 Bilahulu, Kabupaten Labuhan Batu, calon guru penggerak angkatan 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi, jelaslah bahwa pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh, agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta hidup menjadi seorang yang mandiri. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan biasanya hanya sekedar mentransfer materi pelajaran saja. Menurut saya, ketuntasan materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Penilaian yang saya lakukan biasanya hanya menilai dari aspek kognitif saja. Misalkan, jika saya sudah melakukan penugasan dan melakukan penilaian asesmen, ketika anak sudah mendapatkan nilai di atas KKM, saya beranggapan bahwa pembelajaran yang saya lakukan sudah berhasil. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran, saya sering tidak memperdulikan apakah murid saya sudah benar-benar paham atau tidak tentang materi yang saya ajarkan. Kemudian saya hanya meminta siswa fokus pada menghafal materi saja. Saya sering merasa gagal jika banyak siswa yang tidak tuntas setelah melakukan asesmen maupun evaluasi. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini kurang tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara utuh dan menyeluruh, bukan hanya mementingkan aspek kognitif saja, melainkan juga aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Saya juga menyadari bahwa dalam pembelajaran, murid adalah sebagai subjek, bukan sebagai objek pembelajaran, yang berarti bahwa setiap murid memiliki kebebasan untuk berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi sesuai dengan metode pembelajaran yang tepat sesuai karakteristik murid. Guru juga adalah sebagai fasilitator dalam pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru berperan dalam memberikan pelayanan untuk memudahkan siswa dalam kegiatan proses pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru berperan sebagai pembantu dalam pengalaman belajar, membantu proses perubahan lingkungan, serta membantu terjadinya proses belajar yang serasi dengan kebutuhan dan keinginan murid. Guru juga dituntut agar memiliki rasa ikhlas, tulus, dan sabar dalam menghadapi karakteristik murid yang beragam, yang dilahirkan dengan segala kekurangan dan kelebihannya, agar mereka mampu bertumbuh sesuai dengan kodratnya. Hal-hal yang dapat segera saya terapkan lebih baik di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang lebih interaktif dan menyenangkan
dengan melibatkan murid sesuai dengan student-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang kedua, menerapkan pembelajaran abad 21, yaitu yang berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Selanjutnya, yaitu melaksanakan pembelajaran yang tidak lagi menuntut, namun lebih kepada menuntun, karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan dan bimbingan yang baik kepada murid. Demikian pemaparan dari saya pada modul ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.